Di cerita sebelumnya, Aladin meminta jin menyiapkan makanan yang banyak dan juga enak-enak. Dan kemudian saat itu makanan yang sangat lezat pun muncul di hadapan Aladin dan ibunya. Semenjak saat itu kehidupan Aladin dan ibunya pun berubah. Mereka hidup dengan berkecukupan berkat lampu ajaib itu. Perlahan rumah Aladin pun mulai berubah menjadi lebih besar. Dan pada suatu hari, Aladin berjalan menuju ke pasar. Saat dia melewati pasar, Aladin melihat Putri Jasmine yang sangat cantik. Dia adalah putri raja yang ada di sana. Saat setelah melihat Putri Jasmine, Aladin pun pulang bercerita ke ibunya dan ingin melamar Putri Jasmine. Berkat pertolongan jin, ibunya si Aladin pun pergi ke istana dengan membawa sepeti emas permata. Karena sang raja sangat menyukai hadiah dari ibu si Aladin, raja pun memanggil ibunya Aladin ke hadapannya. Dan ia menyampaikan niat kehadirannya di istana. Untuk memastikan kekayaan dan kekuasaan Aladin, raja ini pun meminta kepada ibu Aladin untuk membawakannya 40 budak dengan membawa masing-masing satu peti harta yang berisi emas berlian dan dijaga oleh 40 prajurit di belakangnya. Ibu si Aladin pun pulang dengan sedih dan kecewa. Dia merasa permintaan sang raja terlalu berat. Aladin pun memanggil jin itu keluar dari tempatnya. Dan Aladin menceritakan semua keluh kesahnya tentang raja. Si jin itu pun berkata itu adalah permintaan yang sangat mudah. Saat jin itu menepukkan tangannya 3 kali, di depan Aladin muncul 40 budak dengan membawa harta dan 40 prajurit yang menjaganya di belakang. Dan langsung berjalan ke hadapan raja. Melihat hal itu, raja pun sangat kaget. Dan dia baru meyakini kalau Aladin adalah orang yang kaya raya dan sangat berkuasa. Tidak sampai di situ, si raja pun meminta ke Aladin untuk menyiapkan istana yang sangat besar. Aladin pun menggosok lampu ajaibnya dan jin pun keluar. Aladin menceritakan keinginan raja. Setelah itu muncullah istana yang sangat besar sekali di samping rumahnya. Aladin pun sangat takjub melihat kemewahan istana, dan raja pun melihat hal itu. Raja pun menyetujui pernikahan Aladin dan Putri Jasmine. Mereka merayakan pesta 3 hari 3 malam. Setelah itu Putri Jasmine dan ibunya si Aladin pun berbincang-bincang di istana yang megah. Dan Aladin tiba-tiba datang menghampiri mereka dan berpamitan untuk pergi keluar istana. Setelah itu datanglah seorang pria tua dengan membawa barang-barang antik. Dia ingin membeli barang antik yang ada di istana. Melihat hal itu, Putri Jasmine mengingat ada lampu antik di istananya. Dan dia berniat ingin menukarkannya dengan lampu yang lebih bagus, biar Aladin nanti saat pulang merasa bahagia. Putri Jasmine pun membawa lampu itu ke hadapan bapak tua dan ia memberikannya. Ternyata bapak tua yang menyamar itu adalah pria berjanggut yang dulu ditemui oleh Aladin. Pria itu pun menggosok lampu itu dan jin pun keluar. Setelah itu, pria itu meminta jin untuk memindahkan istana dan Putri Jasmine ke tempat yang jauh. Saat Aladin pulang, dia melihat istananya hilang dan Putri Jasmine pun hilang. Dan dia menyadari ada terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Aladin pun buru-buru berlari ke dalam rumahnya. Ia mengambil cincin yang dulu. Aladin pun langsung menggunakannya dan jin itu pun muncul kembali di hadapan Aladin. Dan Aladin pun langsung meminta permintaan. Dia meminta jin itu membawanya ke tempat Jasmine berada. Tapi jin itu mengingatkan Aladin kalau permintaannya tinggal 1 kali permintaan.
Seketika Aladin pun berada di dalam istananya dan dia melihat Putri Jasmine yang menjadi budak pria tua itu. Melihat hal itu, Aladin pun mengeluarkan cincinnya kembali. Aladin memperhatikan sekelilingnya dan ia menggunakan cincin itu. Dan keluarlah jin yang sangat besar. Aladin pun meminta kepada jin untuk membuat pria berjanggut itu tidur dengan waktu yang lama. Tapi jin itu memperingatkan Aladin kalau itu adalah permintaannya yang terakhir dan tidak bisa minta apa-apa lagi di kemudian hari. Saat pria berjanggut itu tertidur, Aladin pun menghampiri Putri Jasmine dan memeluknya. Dan Aladin pun mengambil kembali lampu ajaibnya. Dan ia menceritakan semuanya ke Putri Jasmine dari awal sampai akhir. Mendengar cerita Aladin, Putri Jasmine pun merasa sangat kagum sekali. Di hadapan Putri Jasmine, Aladin mengeluarkan lampu ajaibnya dan memperlihatkannya di hadapan Putri Jasmine. Dan saat jin itu keluar, Aladin meminta untuk mengirim pria berjanggut pergi ke jauh sana biar tidak bisa kembali lagi. Dan pria berjanggut itu pun menghilang. Dan Aladin pun meminta jin untuk mengembalikan ke istana dan Putri Jasmine ke tempat semula. Istana itu pun terbang kembali dan berada di tempatnya semula. Aladin dan Putri Jasmine pun dan ibunya hidup bahagia untuk selamanya di istana yang sangat megah. Cerita perjalanan Aladin pun selesai.